Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya. Dan di sini ada dua partner gitu. Jadi ini yang pertama kali juga untuk Himala. Mungkin ke depan bakal berkelanjutan, insyaallah gitu kan. Di sini kita di PC Pusu di studio Pusu TV, Pusu Media, Pusu Media. Dan di kesempatan kali ini kita untuk yang pertama kali podcastnya kita mengundang Abang Da Zulfan Effendi SH gitu kan. Jadi beliau adalah salah satu pembentuk Himala Pusu pertama kali gitu. Beliau juga pendirilah gitu kan bersama rekan-rekannya pada waktu itu di tahun 2014. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang Himala lah, bahas tentang Himala, himpunan mahasiswa, himpunan daerah gitu kan, terkhusus dari Himala Pusu sendiri gitu yang ada di Pusu gitu. Abang nih mungkin bolehlah kenalan dari abang dulu gitu, sebelum kita mulai gitu. Abang nih siapa asalnya? Oke, nama saya Zulfan Effendi, asal saya Tanjung Pura. Saya lulusan Fakultas Hukum tahun 2013. Alamat di Desa Perupu, Tanjung Pura. Alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pura. Lulus di tahun 2019. Oke. Nah, 2020. agaknya kayak gitu. Karena kan kalau hitungan lulus itu di 2019, sidang wisudanya di 2020. Oke. Nah, jadi boleh dong cerita gitu kan kegiatan abang ini. Kita tahu pandemi udah 2 tahun juga, kegiatan abang nih di kampung lah gitu kan, karena abang kan udah pulang ke Tanjung Pura. Nah, kegiatan abang tuh di Tanjung Pura itu dan aja gitu. Selama kita pandemi ini kebanyakan sih banyak di rumah kan, karena anjuran pemerintahan juga kita harus di rumah aja. Iya. Jadi selama ya memaksimalkan diri aja lah, seperti ikut kegiatan di kampung, di daerah. Kemarin saya sempat ikut tim Satgas Covid di daerah gitu deh. Lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial kalau yang ada di daerah kita masing-masing aja dulu gitu, karena kan anjuran pemerintah juga kita harus banyak di rumah aja, nggak boleh terlalu keluar. Jadi perlu diketahui juga bahwa ini telah menerapkan protokol kesehatan. Kami telah divaksin dan telah swab sebelum masuk ke sini. Jadi aman. Terus abang kan di Langkat di kampung ya kan, dan kira-kira karena abang ini sebagai vendor, abang ini sebagai pembentuk juga untuk Himala yang pertama kali. Nah, boleh dong cerita gitu, Himala itu gimana menurut abang gitu, secara garis besarnya aja dulu sebelum kita lebih dekat. Oke. Himala menurut abang. Sebelumnya saya ingin meralat kalau bicara pendiri. Saya nggak sendiri, biar nanti kawan-kawan yang lain sama-sama berjuang pada saat 2014 ini juga merasa dihargai. Inilah sebenarnya pada saat itu saya mendirikan Himala ini ada beberapa kawan juga, kawan-kawan perjuangan. Salah satunya itu namanya itu Rizky Padli Matondang, alumni FISIP Pusu tahun 2013 juga. Dialah ketua umum pertama himpunan mahasiswa Langkat Pusu di tahun 2014 itu, dan juga saya sendiri selaku sekretaris umum. Baru ada namanya Kak Siti Mutia, anak Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan juga ada yang namanya Jelita Almira, Nur Pratama, ada Reza Alfaris, Yuda Juliandi, Nanda Laksana. Itu juga kawan-kawan yang bersama kita membentuk Himala ini. Jadi kalau dibilang Himala ini dibentuk oleh saya sendiri, tentu tidak. Karena dalam pembentukan ini juga bekerja sama dengan anak-anak Langkat tahun 2013 tersebut. Tapi sedari awal memang Himala ini dibentuknya itu rame-rame gitu. Jadi nggak tahu yang punya visi gitu bang pertama kali itu Sebenarnya ada beberapa orang yang mencetuskan pengen membentuk himpunan mahasiswa ini. Cuman niat di dalam hati mereka dan beberapa orang itu ternyata sama dengan beberapa orang lainnya. Seluruh anak Langkat mempunyai cita-cita yang sama. Artinya seluruh anak Langkat pada saat itu mempunyai keinginan
himpunan yang dinaungi oleh anak-anak Langkat yang berkuliah di USU khususnya pada saat itu. Artinya pada saat itu kami tidak ada wadah untuk berbagi, bercerita, berkumpul, berhimpun ya, yang khususnya anak Langkat. Karena pada saat itu ikatan daerah lain kayak ikatan mahasiswa yang membonjol, Minang, ikatan pemuda Tanah Rencong, IPTR itu sudah terbentuk jauh sekali, hampir sama umurnya sama dengan kampus kita ini gitu. Nah kita kok nggak ada gitu, yang sedangkan Langkat itu punya potensi, mahasiswanya itu mahasiswa berprestasinya banyak sekali, dan juga kita juga di pemerintahan, di politik kampus juga kita juga sangat-sangat aktif, dan juga dosen-dosen juga anak Langkat, orang-orang Langkat juga banyak di sini. Terus kenapa kita nggak ada himpunan? Itu yang menjadi cita-cita kami untuk membentuk himpunan itu gitu. Jadi terbentuklah himpunan itu kalau nggak salah itu di tahun 2014, 16 Desember 2014. Nah, jadi kan Himala itu di tahun 2014, berarti kan itu udah lama lah gitu kan. Ya bilang lama enggak juga sih kalau dibandingkan sama himpunan mahasiswa yang lain kan. Nah, di waktu itu Bang, ini Abang cerita lah di masa-masa seperti itu. Himala itu apa aja gitu Bang yang dilakukan di masa itu gitu? Pada saat pembentukan, kami lebih fokusnya itu dalam penguatan kekuatan massa pada saat itu. Masih nyari orang? Iya, masih nyari orang, masih ngumpul-ngumpul anak-anak Langkat. Padahal anak Langkat di Universitas Sumatera Utara ini sangat-sangat banyak, cuman tidak diketahui, seperti buih di lautan kan gitu. Jadi pada saat itu kami pertama berdua sama Rizky Padima Tondang. Rizky Padima Tondang bergerak ke setiap fakultas. Itu masih zamannya pakai selebaran-selebaran gitu. Nggak main posting-posting, boom-share di WhatsApp, di Instagram, nggak kayak itu. Ke kampus-kampus kami naik kereta, ingat itu kereta Mio merah Rizky. Kami keliling kampus berdua, selebaran, nempel di mading-mading. Dan awalnya semua hal yang dilakukan pertama itu sangat-sangat butuh perjuangan, dan juga penerimaan mahasiswa Langkat pada saat itu sangat-sangat tidak merespon dengan baik. Artinya yang mau ikut bergabung bersama Himala pada saat itu hanya segelintir orang gitu. Pada saat itu sempat juga kami udah berpikir udahlah gitu, ngapain dibentuk gitu, karena respon anak-anak Langkat juga nggak baik sama Himala ini gitu. Tapi andai saja pada saat itu kami menyerah, mungkin hari ini Himala nggak sampai sekarang. Artinya pada saat itu prinsip kami adalah ketika Himala ini terbentuk, ke depan adik-adik kita tidak merasakan apa yang kami rasakan gitu, tidak punya tempat naungan. Kami hanya ingin ketika Himala ini terbentuk dan berlanjut, ke depan adik-adik ini adalah tempat naungan, ada tempat bercerita, ada abang-abangan senior, adalah relasi, adalah nanti ke depannya kalau misalnya kita ikatan persaudaraan senior sama junioran lah gitu, nggak putus begitu saja ketika habis di perkuliahan. Seperti masa itu dan terasa juga sih sampai sekarang kalau ini saya alumni SMA Negeri 1 Walanda. Jadi bahkan kalau kenal Himala nih ya saya tuh bakal langsung ngejaring tuh siapa anak-anak dari SMA gitu kan. Jadi ya udah ayo gabung sini, karena disinilah teman-teman yang satu kabupaten, yang satu daerah, satu Langkat, ada juga yang satu sekolah bahkan kan. Jadi senior di SMA-nya itu gabung di Himala gitu. Jadi emang pas gitu tempatnya, dia tuh nggak terlalu jauh kan. Kalau misalkan kita langsung kenal kawan jurusan, senior jurusan, kayaknya agak terlalu enggak inilah, karena gimana ya? Karena kadang kayak bahasanya kan kita semua kan ada beberapa daerah yang ikut yang kuliah di sini, misalnya orang Riau, orang Minang, orang Aceh, dan orang Langkat khususnya kan punya ciri khas bahasa sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa minder gitu. Jadi yang cuma nerima cara bahasa kita dan saling enak komunikasi sama anak Langkat gitu.
Jadi itulah juga fungsinya kami membentuk Himalaya ini. Kalian tuh harus tetap menjadi seorang anak angkat gitu. Bukan berarti ketika kalian berkuliah di Medan atau berkuliah di Jakarta, kalian jadi orang Medan, jadi orang Jakarta, enggak. Iya. Apapun ceritanya, kita berasal dari sana, minum air dari sana, makan dari sana, tanah sana gitu. Ya kita harus menjadi anak angkat yang sesungguhnya dimanapun kita berada. Itu gitu. Biar kita juga nggak minder gitu. Karena pasti tuh waktu awal kuliah kita merasa anak kota kan sama kita orang Medan, kita minder, kita anak daerah gitu. Nah itu yang kami kasih pemahaman sama adik-adik kami. Kita juga merangkul orang itu, di sini lah wadah kalian dulu ketemu gitu kan. Jadi kan oke, balik ke 2014 tadi. Karena kita masih cerita nih, kayaknya banyak yang perlu dikulik tentang sejarah di Malang gitu kan. Selain dari yang udah tertulis gitu kan, kita punya website, kita punya sejarah juga gitu. Tapi mungkin lebih asik gitu kalau memang langsung. Boleh lah diceritain gitu orang-orangnya gitu bang, siapa aja gitu kan. Mana tahu kami tuh punya gitu kenalan ke situ, siapa ketua selanjutnya gitu. Mungkin boleh deh abang ceritain sekarang. Kalau yang ketua pertama itu udah tadi Bang Rizky Padang. Saya selaku sekretaris umum pertama, yang bendaharanya itu Kak Siti Mutia, anak Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami semua sambut 2013. Dan selanjutnya kepengurusan selanjutnya itu saya menjadi ketua umum dan sekretaris umum saya Juari. Dia sekarang bekerja di Komisi Pemilihan Umum. Dia Stambuk 2015, anak fisip. Bendahara umumnya kalau nggak salah pada saat itu Kak Sri Mulia Rokan, anak psikologi 2014. Setelah kepengurusan saya baru Ami Pratama, karena Ilkom 2015. Itu sekretarisnya kalau nggak salah Nabila ya? Sekretaris Kak Devira. Oh, Devira Anissa, ya Devira Anissa, bendaharanya Nabila Saraini. Baru setelah itu saya Asraful Habib, orang Canggang, anak Fakultas Ilmu Budaya Sastra Melayu. Sastra Arab. Oh ya, Sastra Melayu Sijani ya. Sastra Arab, sekretaris Safira Mawadah, bendaharanya siapa? Ayu. Putri Ayu ya. Ya, Putri Ayu. Baru hari ini di zaman Vicky Nopal Isyam. Sekretaris. Ya, saya sekretaris pertama, Vicky sekretaris saat ini. Ya, seperti itu, dan bendaharanya gitu. Terus itu udah 5 ketua gitu. Ya, 5 ketua, 5 generasi hari ini. Himal udah mungkin bisa lah kita bilang punya fondasi yang kuat, dan kita tinggal melanjutkan apa yang dari abang-abang udah bentuk sekalian. Dan ada nih pertanyaan mungkin unik gitu, dan mungkin jadi pertanyaan semua orang. Himalaya itu kan langkat gitu, ya kan, himpunan mahasiswa langkat. Kita kuliah di USU di Medan gitu, dan jarak langkat dari Langkat, perbatasan Langkat itu dengan Minggit ke Medan itu paling nggak nyampe 1 jam setengah. 1 jam setengah. Pulang balik bisa, pulang hari juga bisa. Nah, kadang nih orang-orang tuh nanya gitu, kenapa sih harus ikut gini gitu kan? Kenapa lah? Padahal ya deket kok gitu. Bahkan orang-orang sini pun ya mirip-mirip dikit lah sama orang Langkat. Itu kayak mana menurut abang? Saya dulu kuliah sempat kesal juga gitu. Kenapa saya harus, bukan tidak mensyukuri, kenapa saya harus berkuliah di USU? Terlalu dekat dengan anak. Terlalu dekat. Artinya ketika kita terlalu dekat dengan kampung kita sendiri dan bisa pulang sesukanya gitu, pulang balik pun bisa gitu, cuma ngambil baju pulang langsung bisa gitu. Artinya kesepelean sepele gitu sama jarak itu gitu. Saya dulu pengennya kuliah itu di Jawa gitu. Jadi artinya ketika kita di Jawa itu kita memang berjuang sendiri, tidak apa-apa merengek sama orang tua, mau pulang jauh. Artinya kita belajar mandiri betul gitu ketika kuliah di Jawa. Nah, seperti kata Vicky tadi, itu tadi yang menjadi faktor kenapa anak-anak Langkat juga dan tanda kutip itu sepele sama Himala, karena itu jarak gitu. Tapi apakah Himala ini nggak berguna? Nggak juga gitu, tentunya berguna gitu. Artinya gini, kalaulah kita di Medan berkuliah, tentu apa-apa tidak mesti melulu kita nelpon ke rumah kan, ke Langkat gitu. Artinya apa yang bisa kita selesaikan sendiri hari ini di Medan, ya selesaikanlah di Medan. Jangan sampai, itulah tadi, minimal kayak gitulah.
Meskipun apapun ceritanya kita tetap nelpon atau pulang. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kita mission itu di Medan gitu. Mandiri di Medan. Nah, salah satu fungsi Himalaya itu juga itu gitu. Artinya kalaupun ada problem, masalah, keluhan, nggak mesti melulu kita nelpon orang tua di rumah gitu. Kita juga punya abang-abangan, adik-adikan, kawan-kawan di Himalaya. Itu tempatnya, fungsinya itu gitu. Kita sebagai keluarga hari ini, keluarga terdekat kita di Medan, di kampus hari ini adalah Himalaya. Artinya ya sebagaimana keluarga, ya seperti itulah kita berhimalaya, bercerita, berbagi, keluh kesah, sedih senang. Itulah fungsinya sebenarnya berhimalaya itu. Dalam artian juga Himalaya bukan hanya tempat berbagi aja. Ke depan Himalaya bisa menjadi semacam apa ya? Kita bisa bilang macam sebuah organisasi yang akan bisa berkembang membersamai kita di Langkat. Contohnya gini, buat pergerakan di Langkat. Artinya hari ini kalau kita tamat tanpa berorganisasi, berserikat di kampus dan bersama orang-orang kita, tentu kita nanti ketika tamat kita juga sendiri gitu. Tapi hari ini ketika kita berserikat dan bersama-sama anak Langkat, ke depan kita bisa bergerak bersama-sama untuk Langkat gitu. Itu sih kalau dibilang ini ya Langkat dekat kok, waktu kumpul sama Langkat di kampung juga lupa. Nggak sesimpel itu gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita berserikat, ketika kita berorganisasi. Dan juga nilai plusnya kita bisa kenal juga gitu. Ya kalau ya orang Canggang, orang Kuala, saling mengenal gitu. Untuk di daerah kita sendiri. Kalau untuk daerah kita sendiri udah kenal gitu. Kalau di daerah Tanjung Pura, Padang Tualang banyak. Oke, nah tadi abang udah bilang kita tuh bisa sebenarnya buat pergerakan. Dan itu malah pergerakan di Langkat itu karena ya mungkin aja di tahun-tahun berikutnya itu Himalaya itu udah besar gitu kan, udah punya basis lah gitu, udah punya komando yang memang bisa menggerakkan orang-orang gitu kan. Dan bahkan pun lulusan dari kita, lulusan USU yang memang dari Langkat itu memang orang-orang yang bukan kaleng-kaleng gitu kan, bahkan memang ya udah yang sekarang aja kayaknya udah banyak gitu yang sukses. Dan ternyata juga mereka itu selama kuliah, selama berada di Himalaya, mereka tuh punya kontribusi sendiri terkhusus untuk Langkat gitu. Apalagi USU udah banyak menang lomba, banyak yang mengharumkan nama USU gitu. Mungkin kalau dari abang deh boleh cerita mungkin kan secara dari abang ataupun dari Himalaya di masa abang gitu, kira-kira kontribusi apa aja gitu untuk Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat dulu. Nanti kita cerita tentang USU-nya gitu. Kayaknya USU udah banyak nanti nggak terceritakan. Kalau untuk USU ya tadi kayak prestasi rata-rata prestasi dulu kalau di USU mahasiswa prestasi sempat anak Langkat itu dari 9 ada 7 anak Langkat. Itu dari fakultas yang berbeda. Salah satu itu ada Bang Jabar, Bang Rijal, Bang Rijal itu udah sampai Bang Rizal itu kan bahkan udah sampai ke Amerika Putih sudah jalan-jalan dia dan Bang Jabar ini juga menjadi salah satu mahasiswa prestasi nasional, sempat tembus dan itu anak Langkat. Jadi artinya untuk USU kita sudah juga banyak berkontribusi dalam hal pergerakan mahasiswa, juga kita banyak megang ketua ikatan, salah satu Bang Fitra di arsitek, Bang Noh Pratama di teknik sipil, udah itu almarhum Ridho Daulay juga udah sempat megang ketua ikatan teknik. Udah itu kalau gubernur Awinanda Wijaksana juga sempat menjadi gubernur kan. Hari ini di Badan Eksekutif Mahasiswa di Presma itu ada Egia, Bendahara Umum Tema kan. Artinya untuk USU kita juga udah banyak kontribusi. Nah, bicara untuk Langkat ini kan skala besar. Pada saat saya dan kawan-kawan berniat membentuk Himalaya ini, kami dulu tidak berpikir mulu untuk membangun Langkat. Artinya, membangun Langkat itu bukan hanya tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Dan artinya berkontribusi untuk Langkat juga nggak mesti di Langkat. Nah, itu yang perlu dicatat. Orang-orang dulu sempat banyak mengkritik saya ketika saya menjadi ketua, kenapa kalian nggak turun ke Langkat? Kenapa kalian buat kegiatan di Medan aja? Kenapa kalian nggak pernah berbagi untuk Langkat, ikut serta di Langkat, mengkritik pemerintah Langkat dan lain-lain? Pada saat itu
ketika saya menjadi ketua, dan itu masih masa transisi lah kalau kita bilang, dari zaman Bang Rizky yang masih membangun di saya juga terpilih menjadi ketua pada saat itu. Sebenarnya itu secara etika organisasi itu nggak benar gitu. Artinya jatahnya anak 2014 itu saya ambil. Nah, pada saat itu kenapa saya ambil? Itu karena kami berpikir kalaulah nanti ini diberikan kepada orang yang tidak mengerti perjuangan yang dibentuknya ini, atau orang baru, dia juga pasti akan gagap. Dia juga pasti akan bingung menjalani ini gitu kan. Karena kami aja yang berbuat udah ada 2 tahun sama Bang Rizky pada saat itu juga masih gagap gitu. Sulit lah untuk membentuk, merekrut dan lain-lainnya gitu. Apalagi kami memberikan Nina baru sama orang baru gitu. Jadi Rizky bilang, udah kau aja jadi ketua, pegang dulu setahun, coba rekrut adik-adik karena kau yang paham kayak mana kondisi kita pada saat ini gitu. Jadi ketika saya dikritik dulu waktu saya bergerak hanya di USU aja, hanya di Medan aja, karena prinsip saya pada saat itu adalah untuk membangun kekuatan dulu. Artinya untuk bergerak besar itu, skala besar, kita juga harus membutuhkan masa yang besar. Nggak bisa, dan pada saat itu kekuatan Himala juga tidak sekuat hari ini, masa kita juga tidak sebanyak hari ini. Dalam artian kalau kita sibuk untuk membangun langkah langsung terjun ke sana, kita tidak punya persiapan, masa kita nggak ada dan kesiapan kita nggak ada gitu dalam hal-hal yang perlu kita bahas di sana gitu. Jadi ketika saya dikritik kenapa nggak turun di Langkat, saya berpikiran bahwasanya hari ini kita bisa menunjukkan langkah meskipun kita nggak di Langkat. Contohnya kami sering berbuat acara berbagi. Orang kadang tahu bendera kita himpunan mahasiswa Langkat. Artinya ketika kita berbuat di Medan atau dimanapun itu dengan bendera Himala, orang akan tahu Langkat sudah berbuat gitu. Nah, prinsip saya juga pada saat itu berbuat baik itu nggak mesti di daerah sendiri gitu. Artinya berbuat baik juga bisa di mana saja, dan yang harum namanya juga tentu Langkat sendiri. Dan kalau boleh sharing gitu kan dari kontribusi, dan saya kan udah dua periode gitu kan. Dari sebelumnya juga pernah gitu. Mungkin dia banyak gitu kan mahasiswa berprestasi. Ini saya cerita dulu tentang USU. Di Mapres tahun lalu itu, Mapres 2020, ada 3 atau 4 orang gitu dari Langkat gitu. Dan meskipun tidak Mapres yang lulus ke nasional, tapi kita sudah bisa ambil alih untuk USU. Dan di tahun ini ada 2 orang Mapres dari yang tiap fakultas yang lulus di USU untuk seleksi di USU. Selain itu, yang kalau cerita lomba itu kayaknya udah anak-anak USU itu, anak-anak Langkat yang kuliah di USU itu sepertinya udah friendly lah sama lomba gitu kan. Ada bahkan yang mengikut komunitas ya kayak Inbox, yang fokus lomba kan, ada Inbox, SBC, habis itu macam-macam lah komunitas dari USU. Kemudian tahun ini juga ada mahasiswa kita yang pertukaran pelajar gitu ke Austria gitu, anak Langkat juga gitu. Kalau di Langkat sendiri mungkin kita karena 2 tahun ini udah pandemi ya kan gitu. Kita itu kemarin sempat bikin beberapa kegiatan yang online gitu Bang. Nah kayak yang seminar itulah, kayak yang beasiswa kan. Memang benar-benar intens gitu, sampai 2 hari pagi ke siang, pagi ke sore bahkan. Nah seminar itu kemudian tryout yang akan direncanakan, yang itu bakal bikin lagi, tapi bakal digandeng sama HGTS gitu. Jadi benar-benar ke depan itu ya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Bang Ami juga sering ngasih pendapat gitu ya, jangan tanggung gitu kalau mau HGTS, langsung aja gitu bikin sama kegiatan yang lain gitu. Dan pekan pelajar juga Bang. Nah gitu tahun 2019 ya kalau tidak salah itu. Pekan pelajar di Sahabat gitu kan, banyak ada pesertanya itu ratusan gitu kan dari beberapa puluh sekolah di Kabupaten Langkat gitu. Dan alhamdulillah itu bikin notis juga kan untuk pemerintah gitu kan, kalau ya ada gitu di Malang USU bikin acara dan sukses gitu. Nah gitu kan. Jadi
tidak bisa langsung datang di depan kantor bupati. Jadi kita kan ya butuh pengakuan gitu kan. Jadi gini loh, kita pernah buat ini. Jadi ke depan juga mungkin kita dari Himala sekawasannya gitu kan, kerjasama bikin yang namanya beasiswa daerah. Jadi beasiswa daerah ini mungkin bakal dikonsepkan lagi Himala sekawasan, tapi inilah yang bakal jadi ini loh dari Himala kalau ada nih ada pergerakan, ada yang bisa kita ajukan ke pemerintah gitu. Dan manfaatnya ya untuk mereka gitu yang menerima beasiswa itu, untuk adik-adik kita nantinya kan. Nanti kita bahas beasiswa nanti kan, karena ada sesi beasiswa. Nah, dan tadi kita lanjutkan ke AGTS gitu kan, dan Himala itu sudah 3 tahun ya itu bikin AGTS. Itu sepertinya salah satu kontribusi dari kita, dari Himala Usul sendiri untuk langkat gitu. Nah, targetnya itu ya penerus-penerus kita gitu kan, anak SMA yang bakal berkuliah di USU ataupun yang bahkan tidak perlu berkuliah gitu. Maksudnya kita tuh beri pengarahan ke mereka bahwa ya seperti inilah dunia kampus, seperti inilah apa yang akan kalian hadapi di masa depan, seperti itu. Ya kan Bang? Atau gimana tambahan dari Kalau niat awal HGTS itu Himala Agustus School. Iya, Himala Agustus School. Awalnya itu cuman beberapa sekolah. Terakhir puncaknya itu di akhir pengurusan Ampang itu ada 15 kecamatan seluruh Kabupaten Langkat. Itu kami datangi setiap sekolahnya, minimal 1 sekolah gitu kan. Jadi kalau dibilang kami dan kita tidak pernah berkontribusi untuk organisasi itu salah gitu. Kami buat HGTS itu tiap tahun, meskipun hal kecil, tapi kami berbuat gitu. Daripada kita bicara besar tapi kita nggak pernah terjun dan berbuat gitu. Kalau dibilang ini perbuatan kecil itu salah gitu. Ini salah satu juga bentuk kritik kami terhadap pendidikan Kabupaten Langkat. Artinya pendidikan Kabupaten Langkat tidak pernah menekankan bahwa sebenarnya berpendidikan, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu penting. Nah, itulah fungsi kami pada saat itu, memberikan arahan kepada adik-adik itu bahwasanya melanjutkan pendidikan itu penting gitu, dimanapun itu gitu. Pada saat itu kami tidak mengarahkan dia mesti kuliah di USU, itu catatan. Kami hanya mengarahkan dan memberikan arahan kepada adik-adik itu bahwasanya pendidikan itu penting, dimanapun kalian berkuliah, maupun negeri ataupun swasta. Artinya tidak melulu berpikiran bahwasanya kuliah itu mahal, kuliah itu nggak penting, melanjutkan keperluan diri itu tidak bermanfaat dan lain-lain. Itu kami arahkan sama adik-adik itu bahwasanya itu hal-hal yang salah gitu. Jadi sedikit yang kami buat, kalaulah memang pada saat itu adik-adik itu terbuka pikirannya, akan menjadi hal besar untuk dirinya. Jadi banyak juga yang hari ini adik-adik yang berhimala hari ini adalah adik-adik yang dulunya kami arahkan di Himala Agustus School gitu. Jadi kalau dibilang ini tidak bermanfaat, tentu itu hal yang salah. Itulah hal kecil yang Himala buat untuk Kabupaten Langkat. Berbuat untuk Langkat itu nggak mesti turun aksi. Itu catatan ya, turun aksi, demo-demo, enggak gitu. Kita kayak kan pelajar, kayak HGTS, kayak misalnya kemarin itu Himala Berbagi, kemarin yang podcast. Dalam hal kecil kita juga bisa berbagi gitu. Sama kayak kalau kita tidak mampu menjadi jalan raya, kita cukup jadi jalan setapak aja gitu. Tapi dijalani orang dan jadi jalan untuk orang melewati setiap harinya gitu. Itu aja gitu. Nggak mesti jadi hal yang besar gitu. Jadi jalan setapak kecil pun kalau kita dilewati setiap hari dan berguna bagi orang banyak, itu juga sudah cukup berarti. Ya, jadi itu juga kita lakukan gitu, dan itu bakal kita teruskan gitu kan, karena ya kita tidak boleh kehilangan setahun pun, satu angkatan pun dari adik-adik kita gitu, karena ya efeknya besar sekali gitu kan. Bisa aja nanti adik-adik itu bingung gitu, mereka tidak tahu kemana gitu kan. Dan mungkin kegiatan AGTS ini diikuti oleh kampus lain gitu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, itu feeling aja gitu ya. Tapi gimana kalau hal-hal baik itu ditiru itu nggak masalah. Betul. Kita malah senang gitu kan.
Dan juga kita, mungkin iya itu benar, banyak juga yang ikuti ikatan-ikatan daerah lain, bahkan Himalaya juga mungkin ikuti itu, tapi setiap hal baik tetaplah hal baik, itulah kan gitu. Kalau hal baik yang dilakukan ya jatuhnya jadi perbuatan baik, dan itu hal yang baik, gak masalah. Dan Pak Sajat S itu orang dari Bang Zulfan itu datang gitu ke sekolahku. Jadi dan sayangnya aku tuh nggak ada di situ gitu. Jadi pas foto mana itu? Aku di belakang di belakang sekolah. Nongki ya, nggak ikut foto ya? Foto. Nah jadi tapi kenal gitu orangnya siapa aja, dan sampai sekarang jumpa gitu. Inilah Himala gitu kan. Jadi ya itu yang hal yang bagus gitu, kayaknya kalau misalnya teman-teman tuh ikut HGTS ke depan itu kalau lulus di USU ya kalian tuh bakal kenal gitu sama orang-orang di Himala gitu, dengan segala macam kegiatannya, prestasinya, organisasinya seperti itu. Selanjutnya Bang, kita kan banyak nih kegiatan, karena basic dari Himala itu kalau ingin berbuat sesuatu ya mungkin berawal dari sebuah kegiatan gitu kan. Kita bikin event untuk biar bisa banyak lagi orang-orang kenal kita. Menurut Abang nih, Himala itu mengganggu waktu kuliah nggak? Kadang kan ada nih mahasiswa ya kan, dia itu rajin, pintar, ya alhamdulillah gitu kan. Kemudian dia itu punya pemikiran kalau gabung Himala itu bakal ganggu gitu waktu kuliahnya gitu. Bahkan mereka tuh sampai berpikir nggak ikut organisasi apapun gitu, jadi takut mengganggu gitu. Nah mungkin menurut Abang lah gitu seperti gimana? Kalau menurut aku sih nggak ada keterkaitannya sama masalah waktu sama berorganisasi kuliah. Karena gini ya, mahasiswa itu tugas utama itu akademisi, yaitu belajar ya, berkuliah. Nah, dan ketika jadi mahasiswa, ketika kalian tidak mengikuti organisasi, UKM, dan ikatan-ikatan lainnya gitu, misalnya ikatan daerah atau jurusan, itu sangat disayangkan. Karena saya waktu kuliah itu makanya melamakan tamat kuliah, ada salah satu faktor yang menghantui saya gitu. Salah satunya ketika saya di akhir-akhir mau sidang atau mau tamat kuliah itu, saya berpikir apa sih yang belum kulakukan untuk orang banyak ketika jadi mahasiswa. Dan itu selalu kepikiran gitu. Dan aku takutnya ketika aku tamat tidak menjadi mahasiswa lagi, itu akan menjadi apa ya dibilang, menjadi penyesalan bagi diri kita itu ketika kita kenapa nggak ketika mahasiswa itu aku lakukan. Dan itu jadi pikiran terus, apa yang belum kulakukan untuk orang banyak. Karena menjadi mahasiswa ini kita menjadi pembeda sebenarnya, bukan menjadi pembeda dalam artian kita lebih dari orang-orang yang tidak berkuliah, enggak gitu. Kita menjadi warna bagi orang-orang di luar sana gitu. Artinya kalaulah kita hanya berpikiran kuliah pulang, kau menyia-nyiakan 4 tahunmu menjadi mahasiswa yang bisa berbuat lebih. Jadi kalau kita berbuat khususnya untuk ikatan daerah, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bergerak bersama, membangun bersama, menciptakan bersama, kenapa enggak gitu. Kalau dibilang takut nggak kebagi waktu, berarti di kitanya tidak mampu memanage waktu yang baik. Banyak kok yang berkegiatan ini itu toh tamatnya juga cepat. Artinya tamat cepat itu bukan karena ikut ini ikut itu, enggak, itu pilihan. Sama kayak misalnya saya lama tamat, itu pilihan. Karena saya 2 tahun udah gak ada mata kuliah. Tapi pilihan saya melamakan tamat pada itu, apalagi saat itu menjabat ketua himpunan mahasiswa angkat, saya memilih untuk tidak tamat. Artinya saya juga bisa memilih untuk tamat cepat. Dan untuk kawan-kawan yang mahasiswa yang berpikiran berkegiatan itu membuang waktu, itu juga pilihan. Ketika kau bisa memilih ikut kegiatan organisasi, UKM, dan berkuliah juga, dan mampu manajemennya, itu juga pilihan kalian ya. Jadi pilihan kalian ini menentukan. Kalau kalian bisa memilih ikut organisasi, kuliah, UKM, dan ikut lain-lainnya, kalian berarti harus melaksanakan tanggung jawab dan membagi waktunya dengan baik. Itulah pilihannya. Karena semuanya tergantung pilihan kita gitu. Kalau yang memang nggak mau, ya itu tadi, ketika kalian setelah tamat kuliah ini jangan sampai timbul penyesalan. Karena untuk berbuat sebagai mahasiswa itu cuma selama ketika S1 ini aja kalian mampu. Ketika kalian udah tamat, kalian menjadi orang
tidak menjadi mahasiswa lagi, kita tidak punya label sebagai mahasiswa lagi gitu. Itu yang berat gitu. Nah, maksud saya itu cita-cita yang mengambil itu apa sih sebagai mahasiswa yang berkeluarga, sebagai mahasiswa, bukan sebagai orang biasa gitu. Sebagai mahasiswa, apa kontribusi kau selama menjadi mahasiswa? Itu sih gitu. Jangan sampai selama jadi mahasiswa gitu tuh ya udah kayak orang lain biasa aja gitu, nggak ada berkontribusi, nggak ada berbuat apa-apa. Itu akan jadi penyesalan. Dan endingnya pada saat itu saya berpikir sudah cukup. Karena kalau kau terus berpikir seperti itu, kau nggak selesai. Berarti ketika aku tidak mampu melaksanakan, berarti bukan tanggung jawabku untuk melaksanakan itu. Terus dipikir, oke, aku selesaikan kuliah, itulah aku lepas jabatan itu bukan. Ya, itu sih. Kayaknya udah harus bertanya. Ini kita kan ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman. Apa? Pan. Tenang. Iya. Oh iya. Yang happy ketika berimalah. Iya, gitu. Ini kayaknya happy semua nih berimalah. Iya. Dan Himala ini salah satu penyelamat aku juga nih di kuliah. Soalnya dulu aku kuliah itu udah nggak ada semangat, udah nggak ada gairah lagi bersemangat. Kalau dibilang tubuh ini kayak main hidup gitu, ya kuliah ya udah datang tanpa niat, tanpa ekspresi, tanpa datang pulang. Ya seperti itu. Kenapa? Karena lingkungan kampus pada saat itu sangat-sangat tidak baik. Dalam artian teman-temannya, lingkungannya, pergaulannya itu nggak menarik gitu. Itu yang menjadi banyak mahasiswa pasti pernah merasakan ini. Dia mati. Dia kayak dead man walking, manusia yang berjalan. Tapi dia mati, jiwanya ini mati gitu. Dia udah kuliah, batas belajar, nulis apa, pulang. Tapi dia nggak ada ngerasa nggak bermakna hariku gitu. Nah ketika berhimala ini, saya merasakan gimana? Ada semangat. Jumpakan Pak Langkat gitu. Ada pendobrak kita untuk ke kampus gitu. Dan juga ini ceritanya ada dulu namanya Muhammad Haris Matika Pasaribu, dipanggil Siti. Dia ini ke kampus itu malas gitu. Tapi ketika untuk berhimala, dia tahan itu dari Brandan untuk jumpai kawan-kawan Himala aja gitu. Artinya Himala ini juga memberikan semangat kita untuk ya berkuliah, berekspresi gitu. Itu sih gitu. Itulah jadi Himala ini salah satu penyelamat saya. Kalau saya tidak menjadi ketua Himala pada saat itu, mungkin saya bisa jadi masih kuliah hari ini, mungkin sampai di penghujung DU. Karena semangat untuk kampus itu udah gak ada. Tapi karena semangat dari adik-adik Himala, sama saling berbagi, bercerita, ya sama-sama lah. Pada itu kemana-mana kami sama gitu kan. Sampai nonton sama, karaoke sama, nongkrong sama. Kalau nongkrong dulu anak Himala zaman saya itu sepanjang meja itu kami semua tuh di jam-jami dulu di sini. Sampai dulu sering diejekin sama ikatan daerah lain ketika masuk di jam-jami itu bau-bau Himala. Karena kita semua gitu, artinya kita kuat lah gitu sebagai betul-betul macam adik sama abang, kakak gitu, sebagai Himala. Itu sih kesan yang pertama aku sama Himala itu. Aku gak pernah ikut organisasi lain. Pernah kayak YMNI, HMI, Sapma, ikut-ikutlah semua ikut, tapi nggak ada yang pas gitu. Dulu waktu SMA sangat-sangat aktif dalam berorganisasi, cuman ketika kuliah merasa apatis karena nggak ada yang pas. Ketika kau berhimala, kau ngerasakan kau di rumah loh gitu. Kau sama abang-abang adik kau gitu. Jadi nyaman gitu. Banyakan sih kayak gitu. Makanya konsep aku merekrut dulu mengenal dia gitu. Makanya waktu jadi ketua Himala itu menjadi pribadinya orang-orang itu, karena kan untuk merekrut Kiki misalnya itu kan berbeda-beda, merekrut si Reja dengan caranya masing-masing. Yang perempuan, yang lembut misalnya nggak bisa dikasari. Ya gitulah, menjadi ketua itu juga jadi pembelajaran sama aku selama 1 tahun lebih. Belajar menjadi orang yang baik, belajar menjadi pimpinan yang baik. Banyaklah hal-hal yang aku berterima kasih sebenarnya sama Himala ini. Gitu. Yang pannya banyak lagi kita kan kayak kegiatan dan lain-lain. Aku ngerasa juga gitu karena di awal masuk USO gitu.
kita satu rumah. Iya. Kita jadi kan ditanya tuh siapa yang mau ngontrak gitu kan, cari kontrakan gitu untuk Secret di Malang. Wah jadilah gitu kan, dapatlah aku gabung ke Secret di Malang dan istilahnya jadi rumah pertama aku di Medan itu udah sekalian Secret di Malang gitu kan. Jadi apa yang dibuat di Malang di situ ya tahu lah gitu kan. Jadi memang terasa lah gitu, dan memang terasa gitu karena mungkin kita satu rumah gitu. Tapi kegiatannya itu ya memang kekeluargaan gitu kan. Dari penutupnya lah gitu, dari abang gitu kan, kira-kira apa gitu closing statement, quotes ataupun motivasi untuk teman-teman, adik-adik ataupun abang-abang yang menonton ini seperti itu. Kalau dari saya itu tadi, kau jangan malu jadi orang langkat. Kau harus jadi orang langkat sesungguhnya. Kalau kau dari Tanjung Pura, ya bicaralah seperti orang Tanjung Pura. Kalau kau dari Canggang, ya kau bicara sebagai orang Canggang. Kalau kau dari orang Parangkualang, ya bicara sebagai orang Parangkualang. Jadi jadilah diri kau dimanapun kau berada. Jadilah orang langkat dengan penuh kebanggaan. Jadi jangan ketika seperti yang Vicky bilang, dia di sini jadi orang sini, enggak. Kita tetap jadi orang langkat. Dan berjuang untuk tanah kelahiran dan tanah air itu artinya berjuang untuk itu tadi, menjadi langkah sungguh juga berjuang untuk tanah kelahiran. Nah sesuai slogan kita berjuang untuk tanah kelahiran, artinya untuk berbuat hal besar itu untuk tanah air itu nggak bisa semudah itu kalau tanah kelahiran kita yang kita perjuangkan. Jadi kawan-kawan sekalian angkat, jangan bicara mulu-mulu untuk Indonesia kalau kalian malu menjadi angkat. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Julfan atas kesempatannya kali ini. Terima kasih ya Bang Julfan yang sudah bersama kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang teman-teman tonton di kali ini. Kalau ada kekurangan juga kami mohon maaf, dan Bang Julfan juga kami mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk sponsor kita. Ya, tanpa label dan jika ingin sponsor untuk kegiatan berikutnya silakan hubungi nomor di bawah ya, di bawah sini. Dan terima kasih juga untuk USU TV, USU Media yang telah memfasilitasi kami atas khusus tempat, dan tim dari Departemen Media Informasi Himala USU tahun ini yang mantap punya program ini gitu. Luar biasa ya. Semoga ini berkelanjutan terus, kita ciptakan hal-hal yang baru untuk Himala dan untuk rakyat itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.